Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Amik. Bagaimana cara menggunakan e-learning Amik Tirma Palu? So, mari belajar. Dalam rangka kesiagaan dan upaya pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 atau virus corona di lingkungan Amik Tirma Palu, maka kuliah tatap muka atau perkuliahan langsung diharapkan dilakukan dengan pembelajaran online atau daring dengan menggunakan media-media digital. So, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya serta mulai dari registrasi sampai bagaimana cara menggunakan e-learning tersebut. Pertama-tama, teman-teman harus mengunjungi situs Amik data3dharmapalu.ac.id. Setelah terbuka seperti ini, lalu masuk ke bagian e-layanan, terus masuk di bagian e-learning. Setelah masuk pada tampilan seperti ini, maka kita klik register. Setelah muncul tampilan register e-learning seperti ini, maka ada dua pilihan. Yang pertama, pilihan sebagai mahasiswa, yang kedua pilihan sebagai dosen atau pengajar. Lalu pilih sebagai pengajar. Dan pertama-tama masukkan NIP, ini terserah sesuai dengan nomor induk dosen masing-masing. Dan username-nya, email masing-masing serta passwordnya. Kita masukkan password di sini yang pertama, terus yang kedua di sini kita ulangi lagi. Lalu klik register. Setelah selesai registrasi, maka registrasi sebagai pengajar berhasil, tapi tunggu pengaktifan terlebih dahulu oleh admin agar akun yang didaftarkan tersebut bisa kita gunakan. Jika sudah berhasil dalam registrasinya, maka cek inbox email, maka akan ada email masuk dari e-learning Amik. Setelah registrasi di e-learning Amik tadi, maka akan dikirimkan email konfirmasi dari e-learning Amik bahwa telah berhasil melakukan pendaftaran sebagai pengajar di e-learning Amik Tirma Palu. Akun Anda akan segera diaktifkan oleh admin. Nah, maka admin dalam hal ini akan mengecek ini tadi hasil dari registrasi, maka akan ternotif di pemberitahuan admin bahwa ada satu pengajar yang mendaftar. Jadi data yang masuk hasil registrasi dari dosen atau tenaga pengajar yang barusan tadi kita coba bersama-sama. Terus ini proses akan diaktifkan oleh admin akun tersebut. Setelah disetujui oleh admin akun kita, maka selanjutnya kita akan login melalui akun yang telah kita daftarkan. Masukkan username sesuai email yang terdaftar tadi dan passwordnya juga, lalu kita login. Jadi ini tampilan pada saat pertama kali login berhasil. Jadi ini ada beranda, ada pengumuman, ada riwayat, dan ini ada satu pesan. Ini bagian pesan, kalau ada tanya jawab atau pesan dari admin akan dilihat di bagian sini. Contoh keterangannya, jika ada pesan dari mahasiswa yang mengkomentari atau mengirim message kepada kita melalui e-learning. Dan di bagian sini merupakan jadwal mengajar kita yang bisa kita create sendiri. Jadi bisa kita create sendiri untuk sebagai mengingatkan jam-jam pada saat kita mengajar. Nah, yang paling terpenting di sini adalah bagaimana cara membuat tugas kepada mahasiswa. Jadi untuk membuat tugasnya adalah di bagian sini.
bagian tugas. Oke, pada bagian tugas ini ada 3 macam tugas yang akan kita berikan kepada mahasiswa, jadi tergantung kepentingan dari masing-masing dosen bagaimana cara untuk memberikan tugas kepada mahasiswa. Jadi dalam menu tugas ini, tipe tugasnya ada 3 yang dapat kita berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah tugas pilihan ganda, yang kedua adalah tugas esai, dan yang ketiga adalah tugas upload. Nah, kita akan coba yang pertama itu tugas pilihan ganda, bagaimana cara membuatnya. Pertama, pilih tambah tugas ganda, lalu masukkan judul tugas. Contoh di sini tugas 8 e-commerce. Kita masukkan judul tugas. Berarti kalau ada tanda bintang itu wajib untuk diisi karena tidak bisa akan kita simpan ketika yang tanda bintang ini tidak kita isi semuanya. Yang pertama judul tugas. Contoh di sini tugas 8 e-commerce. Terus di sini kita pilih mata kuliahnya. Jadi mata kuliah teman-teman dosen, mata kuliah apa? Jadi sesuaikan di sini, di create. Nanti kalau seumpama ada mata kuliah yang belum terdaftar di sini, nanti dihubungi admin agar admin create nama mata kuliah yang belum terdaftar di sini. Contoh ini e-commerce, mata kuliah e-commerce. Dan jangan lupa untuk dipilih kelasnya. Jadi di kelas ini ada 3 macam. Yang pertama ada kelas yang khusus teknik informatika, yang kedua ada kelas yang khusus manajemen informatika, kodenya MI, TI, dan kalau angka-angka yang di belakang ini artinya semester. Jadi sekarang kita memasuki semester genap. Jadi apakah kelas itu kita mata kuliah ini hanya ada di kelas teknik informatika semester 2 atau semester 4 atau semester 6, atau hanya untuk manajemen informatika semester 2, semester 4 atau semester 6, atau pilih yang kelas TIMI yang gabungan. Jadi kalau saya sih menyarankan pilih kelas gabungan karena biasanya mahasiswa itu kelasnya setiap semester dialihkan ke kelas gabungan. Jadi walaupun kelasnya hanya untuk TI, maka akan ternotif di MI juga. Tapi kan yang bisa mengerjakan kan hanya kelas TI. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak sering-sering ganti kelas, tapi kita notif di kelas gabungan agar supaya ternotif semuanya dan mahasiswa bisa memilih mana yang menjadi soal jurusan teknik atau soal jurusan manajemen informatika. Jadi dalam hal ini saya akan pilih kelas TI MI semester 4. Nah, info ini bertujuan untuk kita memberikan rules atau guideline kepada teman-teman mahasiswa apa petunjuk yang harus mereka lakukan sebelum mengisi soal dari teman-teman dosen. Nah, kalau durasi ini berhubungan dengan jumlah waktu pengerjaan soal tersebut. Contoh 1 jam 60 menit. Nah, lalu setelah diisi semuanya, kita akan klik simpan. Setelah klik simpan, maka kita akan menambahkan pertanyaan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membuat seumpama semester di tahun sebelumnya kita sudah membuat soal ini tetapi sama, maka klik yang copy pertanyaan. Tapi kalau memang pertanyaannya masih baru dan belum pernah dibuat, maka klik tambah pertanyaan. Nah, setelah tambah pertanyaan, karena ini pilihan ganda, yang di sini kita tuliskan soal nomor 1. Soal nomor 1 itu apa pertanyaannya? Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka ini merupakan tampilan kita untuk mengetik soalnya. Jadi di sini keterangannya pertanyaan ke-1 karena ini kan pertanyaan atau tugasnya tugas pilihan ganda. Dan kalau teman-teman yang ingin melakukan ujian dan melakukan pilihan ganda, ini bisa juga digunakan karena kan dia
karena kan ada waktunya juga, jadi mahasiswa mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Jadi walaupun tidak tatap muka atau ujian final, ujian UTS, jadi kita bisa menggunakan sistem e-learning ini untuk menerapkan ujian. Jadi ini kita akan ketikkan pertanyaan nomor 1, contohnya singkatan Oke, setelah kita ketikkan soalnya, maka kita simpan lagi. Step selanjutnya, tadi setelah kita tambahkan pertanyaannya, sekarang kita tambahkan pilihannya, karena ini merupakan soal pilihan ganda. Pilihan ini pilihannya sampai, tergantung teman-teman dosen apakah pilihannya hanya sampai C atau sampai E. Di dalam hal ini saya contohkan contoh pilihan A. Ketikkan lagi ini apa jawaban ketika teman-teman mahasiswa memilih pilihan jawaban A. Lalu kita simpan. Tambah pilihan lagi untuk pilihan selanjutnya. Kita pilih B dan simpan lagi. Kita ulangi tambah pilihannya, tergantung pilihan jawabannya sampai C atau sampai B atau sampai G atau sampai E. Dalam hal ini saya mencontohkan hanya 2 pilihan saja, A dan G. Setelah itu kita klik di bawah ini, close. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita pilih di sini mana yang akan menjadi jawaban yang benar settingannya. Jadi dalam hal ini kan berarti 1,5. Nah, setelah kita pilih dari salah satu yang menjadi jawaban kunci, maka akan terlihat seperti ini. Setelah selesai semuanya, kita mengetikkan soalnya, dan terakhir kita jangan lupa untuk diterbitkan, karena kalau tidak diterbitkan cuma buat soal, itu tidak akan termotif di mahasiswa sesuai dengan kelas yang kita pilih tadi. Jadi next kita klik terbitkan untuk menayangkan soal yang telah kita buat. Setelah itu sudah terlihat seperti ini. Nah, di sini sudah ada keterangan tugas berhasil diterbitkan. Artinya tugas ini sudah ternotif di kelas yang kita pilih tadi. Jadi pada saat mahasiswa akan buka e-learningnya, tugas tersebut akan berada di beranda atau tugas terbaru di bagian mahasiswa. Jadi ini tugas telah berhasil diterbitkan. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai deadline yang diberikan kepada mahasiswa, jangan lupa untuk ditutup sesinya agar mahasiswa yang lambat masuk di e-learning dengan jam dan tanggal yang telah ditentukan kepada mahasiswa, maka mahasiswa tersebut hanya bisa untuk melihat soalnya dan tidak bisa mengerjakan lagi, tugas tersebut karena dia sudah lambat masuk dalam sesi soal sesuai dengan deadline yang telah kita berikan. Dan di sini nanti kalau sudah selesai, klik tutup. Dan untuk memberikan penilaian, lihat nilai di sini. Nanti sebentar kita akan demokan ketika mahasiswa sudah selesai mengerjakan tugas, sudah menyetor, dan kita akan memberikan penilaian. Nah, sekarang kita akan lanjut ke untuk tugas yang sifatnya essay. Jadi kita pilih yang kedua ini, tambah tugas essay. Oke, jadi tahapannya sama seperti kita memberikan tugas pilihan ganda tadi.
Lalu sama seperti tadi, kita klik tambah pertanyaan. Nah, di sini kita ketikkan tugas apa yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Oke, setelah selesai mengetik, kita klik simpan. Jika pertanyaannya lebih dari satu, maka bisa teman-teman dosen tambah pertanyaan lagi. Jika kalau cuma satu pertanyaan, bisa kita close di sini, nih ya. Dan pastikan pertanyaannya sudah muncul di bawah sini. Kalau untuk mengedit, bisa klik yang ini untuk edit, dan untuk menghapus pertanyaan bisa di bagian sini, hapus pertanyaan. Nah, setelah sudah muncul pertanyaannya seperti ini, jangan lupa seperti biasa kita klik terbitkan, sehingga mahasiswa yang kita berikan tugas di kelas yang telah kita pilih tadi itu akan ternotif di e-learning mereka. Jadi kita klik terbitkan. Oke, untuk tugas sudah selesai. Yang pertama untuk tipe tugas yang tadi sudah kita buat yang pilihan ganda. Yang kedua, kita memberikan tugas secara esai, dan yang ketiga kita akan coba untuk membuat bagaimana ketika teman-teman dosen memberikan suatu project, dan project itu akan di store atau dalam bentuk makalah atau dalam bentuk project program, maka bisa kita membuat tugas lampiran kepada mahasiswa, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk memprint atau membuat hard copy lagi kepada kita, sehingga mereka bisa untuk melampirkan tugas-tugas mereka pada tipe tugas tambah tugas upload. Jadi tugas-tugas seperti makalah atau PowerPoint, Excel, serta program-program yang program-program project atau project-project dalam bentuk program yang kita berikan kepada mahasiswa. Jadi sama seperti yang tadi, kita klik terlebih dahulu tambah tugas upload. Nah, ini merupakan contoh rules yang akan kita berikan kepada mahasiswa ketika mereka sebelum akan mengerjakan soal yang kita berikan. Nah, ini contoh lampirkan project akhir dibuat dalam satu folder dan dikirim dalam bentuk WinRAR. Setelah itu kita simpan. Nah, ini merupakan hasil create dari tipe tugas upload tadi, dan jangan lupa lagi-lagi ini kan kalau statusnya kayak begini berarti kalau statusnya seperti ini berarti tugasnya sudah kita terbitkan dan sudah ternotif di e-learning mahasiswa. Nah, kalau yang seperti ini berarti sudah kita buat soalnya tapi kita belum terbitkan. Artinya kalau belum diterbitkan berarti teman-teman mahasiswa belum bisa lihat notifikasi dari tugas yang telah kita berikan, dan pastikan kita terbitkan. Jadi untuk pemberian tugas kepada mahasiswa tergantung kepentingan teman-teman dosen masing-masing, apakah teman-teman dosen memberikan secara pilihan ganda atau secara essay, dan secara tipe tugasnya secara upload. Dan pastikan semuanya setelah selesai mereka mengerjakan tugas, setelah sudah lewat dari deadline yang telah ditentukan, pastikan jangan lupa untuk ditutup, karena kalau tidak ditutup, walaupun mahasiswa yang lambat menyetor tugasnya walaupun sudah lewat dari deadline, mereka masih bisa mengerjakan. Tapi kalau kita sudah tutup sesuai dengan perjanjian deadline, maka tugas tersebut tidak bisa untuk dikerjakan tapi hanya bisa untuk dilihat. Gitu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabulasi materi. Jadi tab materi ini adalah tempat kita untuk memberikan materi-materi sebelum
pembelajaran dimulai atau sebelum pembelajaran dalam kelompok. Jadi sama seperti kita memberikan tugas kepada mahasiswa. Di sini ada dua macam. Yang pertama ini tambah materi tulis dan tambah materi. Kalau tambah materi tulis ini kita berarti mengetik bahannya, lalu kita posting kembali. Tapi kalau tambah materi file artinya materi yang telah kita siapkan dalam bentuk PowerPoint, Word atau Excel bisa kita lampirkan, atau PDF bisa kita lampirkan pada materi file ini. Coba kita coba mulai dari yang tambah materi tertulis. Yang pertama pastinya judul materi itu apa. Lalu kita pilih mata kuliahnya, mata kuliah apa. Mata kuliahnya kita sesuaikan dengan mata kuliah yang kita ajar. Lalu kita pilih kelas. Kalau kita pilih kelas, nah di sini karena materinya materi secara tertulis, maka kita harus mengetikkan sepanjang mungkin materi-materi yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Seperti ini. Jadi ini bisa kita preview tampilannya sebelum kita terbitkan, dan seperti biasa jangan lupa simpan dan terbitkan. Oke, ini sudah tampilan, sudah terbit, dan materinya materi secara tertulis. Tapi sudah dibuat memang dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Word, PDF atau Excel dan lain-lain. Lalu kita pilih yang tambah materi file. Jadi akhirnya tidak capek-capek kita untuk mengetik kembali, tapi hanya file yang telah kita buat sebelumnya dan yang akan kita lampirkan. Sama seperti tadi, judulnya harus kita berikan karena di sini ada tanda bintang, artinya ini wajib untuk diisi. Lalu kita pilih mata kuliahnya sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman bawakan. Setelah itu pilih kelas sesuai dengan kelas masing-masing. Lalu kita choose file. Ini merupakan ekstensi yang diizinkan, file yang bisa kita lampirkan di sini. Jadi ada Word, Excel, Word, ada DOC, zip, RAR, teks, dokumen, Excel, PDF, RAR, dan lain-lain, sampai PPTX, PowerPoint. Di sini kita pilih choose file. Lalu kita pilih di mana materi yang kita simpan. Saya contoh saja yang ini karena dia tidak berat. Ini txt. Oke, kita open. Ini karena txt ini masuk dalam ekstensi yang diizinkan, maka dia bisa submit di sini. Tes materi.txt. Oke, setelah kita pilih materi yang akan kita berikan kepada mahasiswa, jangan lupa seperti biasa simpan dan terbitkan. Dan ini saya baca sudah diterbitkan serta materinya itu dalam bentuk file. Kalau yang di bawah sini dalam bentuk tertulis, artinya kita mengetikkan kembali materi-materi yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Jadi ini untuk tampilan e-learning mahasiswa setelah dosen memberikan atau dosen meng-create, membuat tugas yang diberikan kepada mahasiswa tersebut. Tugas itu berapa? Jadi mahasiswa setelah mengerjakan proyeknya atau tugas akhirnya, jadi mereka sisa menguploadnya. Ini jadi jangan lupa untuk melampirkan
atau memberikan rules apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa atau yang harus dilampirkan oleh mahasiswa dalam tugas teman-teman dosen. Jadi ini sisa choose file. Oke, jadi sekarang kita akan mau lihat lagi penilaian dosen setelah teman-teman mahasiswa sudah mengerjakan tugas yang telah diberikan. Oke, jadi setelah kita memberikan deadline, jam serta tanggalnya, maka kita akan mengoreksi tugas-tugas yang telah kita berikan tadi. Jadi tetap kita masuk di menu tugas. Jadi setelah sudah selesai deadline yang telah kita tentukan kepada mahasiswa, jangan lupa ditutup. Oke, setelah ditutup, maka kita akan mengoreksi jawaban-jawaban dari teman-teman mahasiswa. Ini contohnya seperti salah satu saja saya contohkan, contoh ini koreksi. Lalu ini nanti akan muncul mahasiswa-mahasiswa yang telah mengerjakan tugas e-learning dari teman-teman dosen. Jadi sisa klik koreksi. Tugasnya merupakan tugas file upload, maka untuk melihat file dari jawaban teman-teman mahasiswa, kliknya di sini. Setelah kita download dan kita koreksi jawabannya seperti apa, maka jangan lupa untuk isi nilainya di sini, lalu beri nilai. Kira-kira nilainya ketukar dengan si B, maka koreksi nilainya di sini harusnya di 90. Tadi kita berikan 100 ke sini, lalu klik update nilai. Nah, setelah kita memberikan penilaian semuanya kepada mahasiswa, kita mau ambil nilainya, maka kita ekspor Excel. Jadi semua penilaian ini nanti pilih semua kelas atau cuma kelas ini, jadi kita ekspor ke Excel. Jadi nanti semua penilaiannya kita dari hasil jawaban mahasiswa itu akan bisa kita tarik Excelnya dalam Excel. Jadi tidak perlu lagi mencatat satu-satu dari nilai masing-masing mahasiswa tersebut. Jadi ini tampilan dari nilai tadi, ya, nilai tugas final, tekno, dan arsip, dan nomor induk siswanya, ini nama, ini kelas, dari kelas mana, dan ini nilainya. Jadi teman-teman dosen tidak perlu lagi untuk merekap secara manual, karena setelah penilaian, ekspor file Excelnya dari nilai tersebut bisa kita ambil dan bisa kita simpan. Atau seumpama kita tidak mau ekspor Excelnya dan langsung kita print, bisa juga kita langsung klik print di sini, kita pilih kelas yang mana akan kita print nilainya, lalu klik print dan konekkan laptop di master print masing-masing, lalu tampilannya seperti ini. Bisa kita Ctrl P, lalu kita tampilan preview sebelum akan melakukan master print. Oke, klik di sini jenis printnya apa, lalu kita klik print. So, terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe channel Amit Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.